Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Aqidatul Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Terakhir kita sampai ke firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf, "Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin." Ini sudah kita bahas tentang sifat Allah dan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, sifat dan nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tentunya sifat yang sangat cocok bagi Allah Subhanahu wa taala, cocok dengan kemuliaannya, ya. Dan kita selaku Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat rahmat dan rahim ini, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya kedua sifat ini tidak menyerupai sifat makhluknya. Sekarang masuk ayat yang setelahnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahimahullahu taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qauluhu ta'ala radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Ini dalam surat Al-Maidah ayat 119. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anah. Dan barang siapa yang membunuh seseorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka. Dia kekal di dalamnya, Allah murka dan Allah melaknatnya. Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya. Kemudian wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, dzalika bi annahum muttaba'u ma askhatallaha wa karihu ridwanahu. Itu disebabkan karena sesungguhnya mereka mengikuti apa-apa yang menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka membenci apa-apa yang membuat atau menimbulkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat setelahnya dalam surat Zukhruf ayat 55, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma asafuna intaqamna minhum." Maka tatkala mereka membuat kami murka, intaqamna minhum, maka kami hukum mereka. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya dalam surat At-Taubah ayat 46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakin karihallahu in bi'atsahum fathabbatahum." Walakin karihallahum bi'atsahum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala melemahkan keinginan mereka. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la ta'lamun ma la taf'alun. Sungguh sangat besar murka di sisi Allah Subhanahu wa taala kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan. Taib, di dalam ayat yang tadi disampaikan, ya, ayat-ayat yang tadi disampaikan ini ada penetapan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, seperti sifat ridho, ya, seperti sifat ghadab, seperti sifat karih, membenci, ya. Taib. Ini sifat-sifat yang tentunya
Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi dirinya dalam ayat-ayat ini. Baik, kita bacakan berkata Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala, qauluhu radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai atau Allah Subhanahu wa taala meridai mereka, radhiyallahu anhum wa radu'an, dan mereka pun meridai Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhir ayat ini, tadammanat hadhil ayatu itsbati ba'di sifatil fi'li min ridha lillahi wal ghadab. Ayat ini mencakup sebagian daripada sifat-sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu ridha dan juga ghadab. Wal la'ni wal karahi, dan juga laknat, melaknat, juga membenci. Wasukhti wal mukti wal asafi. Ya, dan asukht murka, wal mukt marah, ya, dan juga asaf. Falamma asafuna taqamna minhum, tatkala mereka membuat kami murka. Asafuna ini juga maknanya dalam murka. Jadi dalam ayat-ayat yang tadi dibacakan, di dalam ayat-ayat ini ada penetapan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya itu fi'liyah, ya. Sifat fi'liyah bagi Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan sifat-sifat ini, dan Allah berikan kepada makhluk-makhluknya yang tentunya berhak mendapatkan sifat ini. Seperti ridho, ya, ghadab, kemudian sukht, kariha, ya, ini juga termasuk sifat-sifat Allah. Wahia inda ahlil haqqi sifatun hakikiyatun lillahi azza wa jalla ala ma yaliku bihi, dan tentunya sifat-sifat yang tadi disebutkan di sisi Ahlussunnah wal Jamaah adalah merupakan sifat yang hak bagi Allah Subhanahu wa taala, dan sifat yang layak, yang cocok bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tersifati dengan sifat ghadab, marah, murka, benci, ya. Allah tersifati dengan sifat itu. Dan selaku Ahlussunnah wal Jamaah tentunya kita menetapkan sifat itu bagi Allah karena Allah sendiri yang menetapkannya dalam Al-Qur'an. Wala tushbihu ma yattasifu bihil makhluqu min dzalika. Tentunya tanpa kita menyerupakan sifat-sifat tersebut dengan sifat makhluk. Wala yulzamu minha ma yulzamu fil makhluk. Dan tentunya tidak mengharuskan dalam sifat-sifat itu apa-apa yang mengharuskan sifat itu ketika ada pada makhluk. Ya. Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan ghadab, marah. Tentunya marah yang cocok dengan Allah Subhanahu wa taala. Beda kemudian ketika manusia tersifati dengan marah atau pemarah. Ini tentunya sifat yang tidak baik bagi manusia. Ya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengatakan bahwasannya laisa sadidu bisura'ah, innama sadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang pandai berkelahi, tetapi yang kuat itu adalah alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang mampu menahan amarahnya ketika dia marah. Maka ketika ada seorang manusia tersifati dengan pemarah, ya, orang tersebut terbiasa, ya, perangainya kasar atau pemarah, itu tentunya sifat yang jelek bagi di manusia. Maka beda dengan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah tersifati dengan ghadab, tentunya yang cocok dan layak bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Assalamualaikum. Fala hujjata lil asy'ariyati wal mu'tazilati ala nafiha. Tentunya tidak ada hujjah, tidak ada dalil bagi orang-orang Asy'ariyah dan orang-orang Mu'tazilah ketika mereka menafikan. Kata mereka Allah tidak ghadab, Allah tidak ridha, Allah tidak murka. Ya. Kata mereka, walakinnahum dhannu anna tisafallahi azza wa jalla biha yulzimu an takuna hadhihi sifatu fihi ala nahwi ma hiya fil makhluq. Dan kenapa mereka menafikan ini? Kenapa mereka tidak mau menetapkan sifat-sifat itu bagi Allah? Kata mereka, kalau kita menetapkan sifat-sifat itu bagi Allah Subhanahu wa taala, maka mengharuskan, ya, sifat-sifat tersebut sebagaimana manusia tersifati dengan itu. Jadi sifatnya jelek. Maka Allah lebih-lebih terjauhkan dari sifat jelek itu. Ketika ada seseorang tersifati dengan ghadab,
ya, murka, marah, maka manusia ini tersifati dengan sifat jelek. Maka Allah lebih-lebih dijauhkan dari sifat jelek itu. Ini kata siapa? Orang-orang Asy'ariyah dengan orang-orang Mu'tazilah. Wa hadza dhannu alladhi dhannuhu fi rabbihim ardahum fawqa'ahum fi hamatin nafi wa ta'til. Tentunya persangkaan mereka ini yang mereka sangka terhadap Rabb-nya, terhadap Allah Subhanahu wa taala, ini tentunya persangkaan yang jelek bagi Allah. Bahkan membawa mereka, menjatuhkan mereka kepada penafian dan pentakdilan, peniadaan. Kita sudah sebutkan ya, bahwasanya selaku Ahlus Sunnah wal Jamaah kita harus menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'annya dan oleh Rasulullah dalam hadisnya, tanpa kita mentaktil, artinya menafikan, meniadakan, tanpa kita mentahrif, merubah makna sebenarnya. Tangan dikatakan nikmat, nggak boleh. Tanpa kita mentasybih, menyerupakan sifat dan nama bagi Allah dengan sifat dan nama bagi manusia. Taib. Orang-orang munafik, orang-orang Mu'tazilah dengan orang-orang Asy'ariyah tidak mau mengatakan dan menetapkan sifat bagi Allah seperti ridho, ghadab, ya. Tidak mau. Apa? Karena sifat itu seperti sifat makhluk. Yang ketika makhluk tersifati dengan sifat itu, maka itu sifat yang jelek. Maka kemudian mereka apa? Mereka menafikan sifat itu. Ya, mereka menafikan sifat itu. Ini tentunya prasangkaan jelek. Prasangkaan jelek mereka kepada Allah. Kata mereka, nggak mungkin Allah tersifati dengan sifat yang jelek, ghadab. Karena manusia ketika tersifati dengan sifat ghadab maka jelek. Maka Allah lebih-lebih terjauhkan dari sifat ini. Jadi mereka mau mensucikan Allah dengan cara apa? Menafikan. Dengan cara meniadakan sifat itu. Padahal sifat itu jelas-jelas siapa yang telah mensifati dirinya dengan itu? Yaitu Allah sendiri. Yang tadi kita bacakan. Ya, dalam ayat-ayat yang tadi kita bacakan, ada berapa ayat nih? 5 ayat, 6 ayat. Di dalam ayat-ayat tersebut Allah jelas menetapkan sifat-sifat bagi Allah. Seperti ridho, seperti ghadab gitu ya, seperti kariha, seperti asafuna, asif, murka, al-muqt, taib, dan lain sebagainya. Kemudian wal Asy'ariyah, dan adapun Asy'ariyah yarji'una atau yurji'una hadhihi sifati kulliha ilal iradati kama alimta sabiqan. Adapun orang-orang Asy'ariyah mereka mengembalikan sifat-sifat ini kepada apa? Semuanya kepada sifat iradah. Ini semuanya adalah iradah kata mereka. Kata mereka ar-ridha maksudnya iradatus tsawab. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, wa radu'an, mereka pun ridho kepada Allah. Ridhonya Allah kepada mereka artinya iradatus tsawab. Allah menginginkan pahala bagi mereka. Jadi Allah tidak tersifati dengan sifat ridho. Ridho di sini maksudnya Allah menginginkan pahala. Allah memberikan pahala. Ini Asy'ariyah. Kalau Mu'tazilah betul-betul menafikan sifat. Ya, Allah tidak tersifati dengan ridho, Allah tidak tersifati dengan ghadab kata mereka. Kalau orang-orang Asy'ariyah mereka mengatakan maksud ridho atau maksud ridho di sini adalah iradatus tsawab. Adapun maksud ghadab adalah iqab. Maksud ghadab, apa maksudnya ghadabnya Allah? Murkanya Allah, marahnya Allah. Artinya apa? Iradatul iqab. Allah menghendaki iqab, siksaan bagi hambanya. Maka ghadab di sini artinya iradatul iqab kata orang-orang Asy'ariyah. Yang hakikatnya sama, mereka pun menafikan sifat-sifat ini bagi Allah Subhanahu wa taala, baik Mu'tazilah ataupun Asy'ariyah. Adapun Mu'tazilah mereka menafikannya secara letterlux gitu ya, secara secara langsung. Saya nafikan itu karena ghadab ridho ini nggak pas bagi Allah kata mereka. Adapun Mu'tazilah mereka menetapkan, tetapi maksudnya bukan itu kata mereka. Nah, maksudnya bukan ghadab ridho. Ridho itu maksudnya iradatus tsawab. Allah menginginkan, menghendaki pahala bagi orang. Ada berarti iradatul iqab. Allah menginginkan siksaan bagi hambanya. Yang ini apa? Sama dua-duanya menafikan sifat ridho dan sifat ghadab bagi Allah Subhanahu wa taala.
Taib. Wa qauluhu subhanahu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhbarun amma yakunu bainahu wa baina awliyaihi min tabadulir ridha wal mahabbah. Tentunya ayat ini Allah mengabarkan tentang apa yang terjadi antara dia, yaitu Allah, dengan walinya yang saleh, dengan hamba-hambanya yang saleh dari kalangan wali-walinya, orang beriman, yaitu apa? Minat tabaddulir ridha wal mahabbah, yaitu saling meridhoi dan mencintai orang beriman. Wali-wali Allah, wali-wali pun sama mencintai Allah, wali-wali pun sama mencintai Allah, meridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amaridahu anhum fa wa'adamu wajal min kulli ma'atuhu minan naim. Dan tentunya ridhonya Allah yang Allah berikan kepada hambanya yang beriman, kepada wali-walinya, adalah apa? A'damu wa ajalu, yaitu lebih agung dan lebih min kulli ma'utu minan naim, dari setiap apa yang telah Allah mereka daripada kenikmatan. Jadi ketika seorang hamba diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik dan lebih besar kenikmatan dari apapun yang telah Allah berikan kepada mereka. Ketika Ali bin Abi Thalib, atau dalam perang Khaybar, pernah dalam sebuah perang Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, membawa royah, ya, saya akan memberikan hadir royata ghadan, saya memberikan bendera ini besok, ila rajulin, kepada seseorang, yuhibbuhullahu wa rasuluhu wa yuhibbuhullaha wa rasulah, kepada orang yang orang ini dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan orang ini pun mencintai Allah dan Rasulnya, ya, wa sayaftahu, dan dia akan memenangkan peperangan Khaybar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah mengabarkan bahwasanya bendera ini pada perang Khaybar besok akan dipegang oleh seseorang yang orang itu dicintai oleh Allah, dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dia pun mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia akan memenangkan peperangan itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sampai malamnya manusia kemudian masing-masing berkeinginan untuk mendapatkan bendera tersebut. Sampai Umar bin Khattab, beliau mengatakan, wallahi ma tamannaitul imarata illa yauma idzin. Demi Allah, aku tidak pernah menginginkan jadi pemimpin kecuali hari itu. Artinya apa? Umar tidak pernah menginginkan jadi pemimpin kecuali hari itu. Karena apa? Karena keutamaannya luar biasa. Kata Rasulullah, orang ini yang memegang bendera besok jadi pemimpin perang Khaybar ini, dia yang pertama dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dia pun mencintai Allah dan Rasulnya. Maka orang ini dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dia pun mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia akan memenangkan peperangan besok. Sampai di pagi harinya, falam asbahu qadimu ala Rasulillah, ketika pagi hari mereka mendatangi Rasulullah semuanya. Kulluhum yarju an yu'a, hampir semua yang datang berharap diberikan bendera itu. Kemudian Rasulullah SAW melihat, aina Ali bin Abi Thalib, mana Ali bin Abi Thalib? Dikabarkan kepada Rasulullah, huwa yastaqi ainaihi ya Rasulullah, dia sedang sakit kedua matanya. Kemudian fautiya bihi, dipanggil, coba datangkan Ali bin Abi Thalib, ya. Dan ternyata kedua matanya sedang sakit. Fabasaqa bihi ala ainaihi fabari'a falam yakun bihi wajah. Kemudian diludahi kedua matanya Ali ini oleh Rasulullah, diusapan gitu ya pakai ludah. Kemudian sembuhlah seketika itu, seakan-akan tidak pernah ada rasa sakit sebelumnya. Kemudian diberikanlah bendera itu kepada Ali bin Abi Thalib. Dengan hadis itu berarti menunjukkan Ali bin Abi Thalib jamin surga. Karena dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dia pun mencintai Allah dan Rasulnya. Maka di sini kata Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala, radhiyallahu anhu maradu'an, Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Artinya Allah ridha kepada orang-orang beriman yang saleh dari kalangan wali-walinya, dan orang-orang beriman pun ini ridha sama Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya keridhaan Allah lebih agung, lebih besar dibanding keridhaan mereka kepada Allah. Karena keridhaan Allah, ketika ada seseorang hamba diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih besar, lebih agung dibanding kenikmatan apapun yang telah diberikan oleh Allah. Ya, apapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, waridwanun minallahi akbar, dan keridhaan dari Allah itu lebih besar. Ya, ketika seseorang dia diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala,
Apakah perlu dan halat sama wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, cintailah oleh kalian dia. Maka penduduk langit pun mencintainya. Kata Rasulullah, faja'ala lahul qabulu fid dunya. Allah turunkan kecintaan itu di dunia. Jadi ketika seseorang diridhai oleh Allah, dicintai oleh Allah, maka bisa jadi makhluk-makhluk yang ada di dunia pun apa? Cinta dan ridho kepada dia. Taib. Di sini disebutkan waridwanun minallahi akbar, dan keridhaan Allah itu lebih besar. Wa maridahum anhu fa huwa ridha kullu minhum bimanzilatihi. Taib. Adapun keridhaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka adalah keridhaan yang muncul dari setiap diri mereka bimanzilatihi, tentunya tergantung kondisi dan kedudukannya. Maha makanat wa sururuhu biha hatta yadunna annahu lam yuta ahadun khairan mimma utiya wa dzalika fil jannah. Taib. Adapun tentunya keridhaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala itu tergantung kedudukan manusia itu. Itu tadi, kadang-kadang manusia ketika diberi nikmat dia ridho sama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika diberi ujian dia murka sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa? Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Faman radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada ujian yang Allah berikan kepadanya, maka baginya keridhaan dari Allah. Wa man sakhita falahu. Dan barang siapa yang murka Allah berikan kepadanya, maka dia pun mendapatkan kemurkaan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan terkadang manusia itu dia ridho kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diberi kesenangan, ketika dia diberi kelancaran, dia diberi kenyamanan gitu ya. Tidak ada masalah, tidak ada ujian, dia ridho sama Allah Subhanahu wa taala. Beda ketika kemudian apa? Dia diuji sama Allah. Allah firman, wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. Ada manusia-manusia yang nyembahnya sama Allah, yang ibadahnya sama Allah hanya satu sisi saja, sisi senangnya saja, sisi enak. Dia mau ibadah, dia mau ridho, dia suka sama Allah. Ketika apa? Ketika senang. Tapi apa? Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf fa in asabatu khairun itma'anna bih. Apabila menimpa kepada dia kebaikan, dia tenang dengan itu. Dia cinta sama Allah, dia ridho sama Allah, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf fa in asabatu khairun itma'anna bih wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhi. Beda ketika dia diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, inqalaba ala wajhi. Dia kemudian apa? Berbalik ke wajahnya, artinya apa? Berbalik mundur. Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diuji Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal ujian adalah salah satu tanda kecintaan dan keridhaan Allah kepada hambanya. Kalau ridho Allah kepada hambanya, ini adalah ridho yang maha agung, yang mulia, ya. Beda ridhonya manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tergantung manusia, tergantung kondisi manusia. Maka adapun orang beriman, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, sungguh sangat menakjubkan urusan orang beriman, karena urusan orang beriman ini semuanya baik. In asabatu khair, apabila menimpa kebaikan, sarra, kebaikan, ya, maka apa kemudian kata dalam hadis, in idza asabatu dia bersyukur kepada Allah. Wa in asabatu dharra sabar, apabila menimpa kepada dia kesusahan, kesulitan, dia sabar, dia bersabar. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, kata Rasul. Dan tidaklah hal itu bagi seseorang kecuali hanya bagi orang beriman saja. Artinya hanya orang beriman yang mampu melakukan ini. Ketika diberi syukur, ketika diuji dia bersabar. Itu ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, wa amma qauluhu, adapun firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anah. Dan barang siapa yang membunuh orang beriman secara sengaja, maka balasan baginya adalah neraka jahanam khalidan fiha. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka, marah kepadanya, wa la'anahu, dan Allah melaknatnya.
Al-ayat faqad ihtaraza biqauli mu'minan an qatlil kafir. Tentunya dikeluarkanlah dari ayat ini orang beriman berarti orang kafir. Di sini kan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Berarti wa may yaqtul kafiran enggak masuk ke dalam ayat ini. Ya, enggak masuk ke dalam ayat ini. Jadi sejelek sedahsyat-dahsyatnya hukum orang yang membunuh orang kafir, kena kafir tiga macam. Ada kafir harbi, kafir yang boleh ya ketika kita panggil lagi. Ada kafir muahad, ya, atau kafir musta'man, dia mendapatkan keamanan dan perjanjian. Dan tidak boleh kita kemudian membunuhnya. Ada kafir yang dia di bawah naungan, dilindungi oleh kelompok besar seperti pemerintah, maka tidak boleh bagi kita untuk mengganggu mereka. Ya, karena mereka berarti kalau kita ganggu mereka sama dengan kita ganggu yang yang mengamankannya, ya, musta'man. Apa dalam hadis Rasul mengatakan man yaktul muahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang muahad, ada perjanjian damai antara kita dengan dia, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Maka dia tidak akan mencium baunya surga. Jadi tidak sampai kemudian dia masuk neraka kekal di dalamnya dan melaknat. Beda ketika dia membunuh orang yang beriman dengan cara sengaja. Wa biqaulihi muta'ammidan ay qasidan lidzalika. Firman Allah Subhanahu wa taala muta'ammidan, apa artinya muta'ammidan? Ay qasidan lidzalika. Memang dia bertujuan lidzalika, dengan itu membunuhnya. Sengaja dia membunuh untuk mematikan dia. Beda kalau dia di jalan raya misalkan, ya, kemudian qadarul remblong, nggak ke rem atau remblong misalkan, ya, dia sudah mencari jalan untuk tidak menabrak seseorang, ketabrak. Berarti dia telah membunuhnya, sama dengan sebab dia telah membunuhnya. Tapi ini ghairu muta'ammid, karena ghairu qasidin, artinya tidak bertujuan membunuh orang itu. Ya, dia sudah mencari celah untuk tidak menabraknya, tapi Allah takdirkan orang itu, maka dia berarti bukan muta'ammidan, ya, tidak masuk ke dalam ayat ini. Dia tidak masuk ke dalam ayat ini. Yang masuk ke dalam ayat ini adalah barang siapa yang membunuh orang beriman dengan memang sengaja membunuhnya, ya, memang sengaja membunuhnya. Ada orang kemudian memukul, Allah takdirkan dia dengan pukulan dia mungkin berpikiran dengan pukulan tidak akan mati seseorang. Ya, tapi kemudian Allah takdirkan dia jantungan misalkan, dipukul sekali langsung mati misalkan. Ini sebagian mengatakan ghairu qasidin, dia tidak bertujuan membunuhnya. Ya, dia mati karena memang ada penyakit bawaan yang lain. Tapi sebagian mengatakan dia sudah berniat untuk mencederainya, yaitu dengan cara memukulnya. Tapi sebagian mengatakan itu tidak termasuk membunuh dengan sengaja, karena dia memukul atau dorong orang misalkan, ya. Kalau jatuh dan di bawahnya ada paku misalkan, ketusuk dia mati. Nah, itu sebagian mengatakan tidak membunuh secara sengaja, itu tidak sengaja. Kemudian apa balasannya dari Allah Subhanahu wa taala? Fajazauhu jahannam. Maka balasan bagi orang yang membunuh orang beriman dengan cara sengaja adalah jahannam. Kemudian apa kata Allah? Khalidan fiha, dia kekal di dalamnya, ya, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Ai muqiman ala jihati ta'bid. Kata Syekh Muhammad Khalil Harras, ai maksudnya orang yang membunuh orang beriman dengan sengaja, dia akan ada di dalam neraka jahanam ala jihati ta'bid. Ta'bid ini abadan, kekal, ya, lama atau selama-lamanya. Wakil al-khuludu al-muqtu tawil, ada yang mengatakan khulud di sini khalidan fiha artinya muqtu. Artinya dia diam di neraka jahanamnya dengan waktu yang sangat lama sekali gitu. Yang harusnya dia kalau dia dosanya misalkan mencuri, misalkan contoh, ya, dia setahun misalkan membunuh mungkin 100 tahun gitu. Artinya khalidan di sini muqtu tawil. Seseorang dihukum oleh Allah di neraka jahanam waktu yang sangat lama. Ini pendapat. Taib. Kemudian ghadiballahu alaihi wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Apa itu laknat? Huwa tardu wal ib'adu an rahmatillah. Jadi laknat itu adalah at-tardu, mengusir, ib'ad, menjauhkan seseorang an rahmatillah, dari rahmat Allah. Jadi nggak boleh sembarangan kita mengatakan, hei, kamu dilaknat sama Allah. Berarti apa?
Atau kita mengatakan ya Allah laknatlah si fulan. Berarti apa? Kita meminta kepada Allah agar Allah menutup pintu hidayah rahmat dari orang itu. Padahal rahmat Allah itu luas, ya. Padahal rahmat Allah itu luas dan Allah berhak memberikan rahmat itu kepada siapapun. Tidak boleh kemudian kita mengatur-ngatur Allah Subhanahu wa taala. Maka laknat itu tidak boleh diberikan kepada orang yang masih hidup walaupun dia kafir. Walaupun dia kafir. Ya, karena pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika peperangan Uhud, kemudian Rasul di salat subuhnya kemudian meminta kepada Allah, Allahumma al'an fulanan wa fulanan wa fulan. Ya Allah laknatlah si fulan dan si fulan. Disebutkan nama-namanya, pembesar Quraisy. Tapi kemudian ditegur oleh Allah Ta'ala. Turunlah ayat dalam surat Al-Imran, laisa laka minal amri syai'. Tidak ada urusan pada dirimu ya Muhammad sedikit pun dalam masalah ini. An yatuba alaihim au yu'adzibahum. Apakah Allah memberikan taubat kepada mereka? Azab mereka fa innahum dzalimun. Karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang zalim. Artinya enggak ada urusan apakah Allah memberikan hidayah atau tidak kepada orang besar Quraisy tadi yang dilaknat oleh Rasul. Karena buktinya salah satu yang diminta dilaknat itu adalah Amr atau Suhail bin Amr atau Amr bin Suhail ya, atau Suhail bin Amr. Itu kemudian masuk Islam dan jadi baik Islamnya. Ya, masuk Islam dan menjadi sahabat yang baik Islamnya. Artinya seseorang tidak boleh kemudian melaknat walaupun masih hidup, walaupun kafir tapi masih hidup gitu ya. Beda kalau dia sudah mati dalam kekufuran, mati dalam kemusyrikan. Tidak boleh enggak apa-apa seseorang kemudian mengatakan itu karena memang dia sudah meninggal. Ini yang menjadi masalah adalah ketika orang itu masih hidup. Wa qad istasqalal ulama hadhil ayati min haitsu innaha tadullu ala anal qatila amdan la taubata lahu wa annahu mukhalidun finnar. Tentunya hal ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi para ulama ayat ini. Yang mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya orang yang membunuh secara sengaja seakan-akan tidak ada taubat baginya dan dia kekal dalam neraka. Wa hadza mu'aridun liqaulihi ta'ala, dan ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa di bawah syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Ayat ini jelas, barang siapa yang mati dan matinya dalam kondisi dia melakukan kesyirikan, musyrik dia, maka tidak ada ampun baginya. Karena apa? Innallaha la yaghfiru. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni siapa yang matinya dalam kondisi berbuat syirik. Tapi Allah akan mengampuni orang-orang yang di bawah syirik, mati dalam kondisi misalkan ada orang yang mati sedang berzina mati. Apakah dia ada kemungkinan diberikan ampunan oleh Allah? Ada kemungkinan. Sedang mabok, qadarullah di jalan ketabrak mobil mati. Kan kita kadang-kadang melihat kemudian kita menjudge-nya gitu ya. Kita menghukuminya, wah ngeri dia, keur mabok maut. Jika nama narakan lagi panghandapna. Ada ya kalam-kalam seperti itu. Ada ucapan-ucapan seperti itu. Padahal masih sangat mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang tersebut ada di dalam surganya. Ya, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting apa? Dia bukan pelaku syirik. Yang terpenting dia bukan orang musyrik. Tapi kalau orang musyrik, walau matinya lagi sholat gitu ya, tapi dia musyrik sama Allah, musyrik yang musyrik besar, dia kekal dalam neraka dia. Ya, walaupun mautnya keur sholat, tapi sehari-harinya jelas-jelas dia musyrik. Sehari-harinya percaya kepada dukun misalkan, yang tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali Allah, dia percaya kepada orang. Orang ini tahu tentang ini, orang ini tahu tentang itu. Ini bahaya. Ya, ini dosa besar dan ini kesyirikan yang besar, bisa menghancurkan amalan. Maka kata Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala, ayat ini dalam surat An-Nisa ini, surat An-Nisa ayat 93 ini Allah menjelaskan seakan-akan apa? Orang yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja seakan-akan tidak ada ampun baginya dan kekal di dalam neraka. Terus bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa yang lainnya? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki.
Pernah ada seseorang ya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia membawa 99 kartu, setiap kartu sejauh mata memandang. Kartu pertama dibuka, semuanya dosa dan maksiat, semuanya dosa dan maksiat. Sampai kartu 98-nya terakhir, sebelum terakhirnya itu semuanya dosa dan maksiat. Sampai dia pun sudah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibuka kartu terakhir, ternyata bertuliskan kalimat la ilaha illallah. Artinya dia mengucapkan itu betul-betul ikhlas karena Allah, tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Maka kemudian ditimbang, famalat bihinna la ilaha illallah. Saking beratnya kartu yang ada tulisan kalimat la ilaha illallah ini, dia saking beratnya sampai jatuh gitu. Ya, dan mengalahkan 98 kartu yang kartu ini sejauh mata memandang. Artinya banyak sekali dosanya. Dalam hadis Ibnu Adam, la ataitani bi qurabil ardi khotoya tsumma laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha magfiratan. Wahai anak Adam, wahai manusia, kalau seandainya kalian menemuiku nanti di hari kiamat membawa dosa sebesar bumi, tetapi kamu tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun, apa kata Allah? La ataituka bi qurabiha magfiratan. Aku akan menemuimu, kata Allah, membawa ampunan sebesar bumi pula. Artinya dia akan sangat mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana dengan orang yang membunuh orang beriman? Kan bukan syirik gitu. Kan bukan musyrik amalan ini. Taib. Wa qad ajabu an dzalika bi iddatil ajwijabatin, dan para ulama menjawab tentang hal ini dengan beberapa jawaban. Minha di antaranya, anna hadzal jazaa'a liman kana mustahilan liqatlil mu'min amdan. Ini yang pertama, perhatikan ya. Karena ketika kita mendapatkan dua ayat yang seakan-akan bertentangan, ini kita nggak bisa kemudian mengeluarkan istimbat hukumnya. Ya, harusnya para ulama yang menyampaikan ini. Maka kata para ulama apa? Yang pertama jawabannya, an hadzal jaza, balasan ini, balasan bagi orang yang membunuh orang beriman dengan sengaja dan dia tidak diampuni oleh Allah, artinya masuk ke dalam neraka selamanya di dalamnya. Yang pertama apa? Liman kana mustahilan liqatlil mu'min amdan. Bagi orang yang membunuh orang berimannya dengan cara sengaja. Dan dia apa? Menghalalkan darahnya. Jelas dia beriman, tapi dia mengatakan ayo halal darahna, kafir dia mah. Jelas-jelas dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini berarti apa? Menghalalkan darah muslim yang jelas-jelas muslim, menghalalkan darah orang beriman, jelas-jelas dia beriman, masih sholat, ya masih saum, masih mengeluarkan zakat, masih ibadah-ibadah yang lainnya. Hanya beda kelompok dikafirkan. Akhirnya apa? Dihalalkan darahnya. Masuk ke dalam ayat ini. Ya, masuk ke dalam ayat ini. Karena apa? Dia menghalalkan darah orang yang beriman. Kalau inna dima'akum wa amalakum wa aradakum alaikum haram. Sesungguhnya darah kalian, kehormatan kalian, harta kalian bagi kalian itu haram. Kahurmati yaumikum hadza, seperti haramnya hari ini. Fi baladikum hadza, di tanah ini, tanah Mekah. Wa fi syahrikum hadza, itu di bulan Dzulhijjah, itu bulan Syahrul Muharram. Al muslim ala muslim haram, orang muslim bagi muslim haram. Apanya? Damuhu wa maluhu wa irduh, hartanya, kehormatannya, dan juga apa? Darahnya. Tidak boleh kita menumpahkan. Selama dia mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, selama dia melaksanakan amalan-amalan Islam, berarti dia muslim. Ya, berarti dia muslim. Tidak boleh kemudian kita hukumi dia kafir kecuali dengan ilmu yang yakin. Jelas, pasti dia ini kafirnya, gitu ya. Nggak boleh bermudah-mudah mengkafirkan seseorang, karena bahaya. Man qala li akhihi antal kafir walaysa alaihi faba'a bihi ahaduhuma. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, hei kamu kafir, dan ternyata kekafiran tidak terdapat padanya, faqad ba'a bihi ahaduhuma, maka kekafiran kembali kepada salah satu dari keduanya. Bisa jadi ini kafir beneran, atau dia yang menuduhnya salah, dia yang kafir gitu. Maka tentunya bahaya seseorang menuduh tanpa bukti, apalagi menuduh dengan kekufuran. Itu yang kedua. Itu yang pertama. Yang kedua, anna hadha huwa jazaohu alladhi yastahiquhu law juziya ma imkanin alla yujaza bi an yatuba aw ya'malu sholihan yarjihu bi amalihi sayyi. Taib. Bahwasanya ini adalah balasan yang berhak bagi orang yang membunuh orang beriman dengan cara sengaja.
Karena apa? Karena orang beriman atau orang yang ya, ini sangat mungkin untuk apa? Dia tidak atau jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. La yazalur rajulu fi fusati min dinihi ma lam yusib daman haraman. Senantiasa seseorang itu masih ada keluasan daripada agamanya selama dia tidak pernah menumpahkan darah yang haram. Artinya ketika seseorang masih tangannya masih bersih dari darah orang lain, tidak pernah membunuhnya dengan sengaja, maka masih sangat mungkin apapun dosa yang dilakukannya, masih sangat mungkin dia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan dosa pembunuhan. Ya, beda dengan dosa pembunuhan. Artinya larangannya keras karena orang yang sudah pernah membunuh apa? Tidak termasuk ke dalam hadis. Karena apa kata hadis, kata Rasulullah, la yazalur rajulu fi fushatin min dinihi. Senantiasa seseorang itu ada dalam keluasan di dalam agamanya selama dia tidak pernah menumpahkan darah yang haram. Berarti kalau dia pernah menumpahkan darah yang haram, dia tersempit dalam agamanya. Sebagian mengatakan apa? Akan susah bagi dia untuk apa? Melakukan amalan soleh yang lainnya. Makanya perlu untuk senantiasa betul-betul bagi yang pernah melakukan ini untuk betul-betul bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha ya. Yang ketiga, annal ayata waridatun maurudun taglid wal jazr. Ayat ini datang sebagai apa? Maurudut taglid. Artinya apa? Sebagai ancaman keras. Sehingga orang menjauhi amalan ini. Karena larangannya saking keras, ya sampai-sampai Allah menghukumi pelakunya di dalam neraka selama-lamanya. Yang keempat, annal murada bil khuludi al muqtut tawil. Yang dimaksud dengan khulud di sini, karena di sini kata Allah apa? Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh orang beriman dengan cara sengaja, fajazauhu jahannamu khalidan fiha. Maka balasan baginya adalah neraka jahanam khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Khalidan di sini ketika tanpa ada abadan, khalidan fiha abadan. Ini kalau khalidan fiha abadan berarti dia apa namanya? Selama-lamanya. Tapi kalau khalidan saja tanpa ada abadannya, ini maksudnya adalah al-muqtut tawil. Artinya apa? Menetap tinggal di neraka jahanam dengan proses yang sangat lama gitu ya, dengan waktu yang sangat lama. Maka ini ketika dua ayat ini digabungkan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, dengan ayat tadi ya dalam surat An-Nisa ayat 93, maka kaitannya tadi 4 yang disampaikan ya. Taib. Ada yang masih ingat 4 itu atau di luar kepala semua? Kedah murojaahnya. Taib. Jam berapa adzan sekarang? 3 menit deh. Kemudian kata Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala, wa qad dhahaba Ibnu Abbasin wa jama'atu ila anna al-qatila amdan la taubata lahu. Imam Ibnu Abbas dengan sebagian jamaah yang lainnya berpendapat, siapa jamaah di sini? Zaid bin Thabit, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, ya. Taib. Berpendapat apa? Bahwasanya orang yang telah membunuh orang beriman dengan cara sengaja, la taubat lahu, tidak ada taubat baginya. Hatta qala Ibnu Abbasin, sampai-sampai Ibnu Abbas mengatakan, inna hadhil ayata min akhiri ma nazala wa lam yansakhuha syai'un. Sesungguhnya ayat ini adalah ayat terakhir turun dan tidak ada ayat yang lainnya yang memansuhkan ayat ini. Jadi ayat ini muhkam, kata Ibnu Abbas. Ayat ini muhkam, tidak ada satupun ayat dalil ataupun baik dari ayat ataupun hadis yang menghapuskan hukum ini, kata Ibnu Abbas. Tapi wasahi, kata Syekh Muhammad Khalil Harras, anna 'alal qatila huquqan thalathah. Bahwasanya bagi orang yang membunuh ini ada 3 hak yang perlu diperhatikan. Haqqan lillah, hak untuk Allah, wa haqqan lil warathah, hak untuk ahli waris, wa haqqan lil qatil, dan hak untuk yang dibunuhnya. Fa haqqullah yasqutu bitaubah. Adapun hak antara dia dengan Allah ini akan jatuh dengan taubat dia, akan terhapus dengan taubat. Adapun wa haqqul warathah yasqutu bil istifai fi dunya awil afwi. Adapun kaitan dia, hak dia dengan ahli waris yang dibunuhnya, maka ini pun bisa jatuh dengan cara apa? Dengan cara membayar.
ya membayar apa namanya diat, atau dengan cara dia dimaafkan oleh yang keluarga yang bersangkutan. Wa amma haqqul qatil, adapun hak yang dibunuh, fala yaskut hatta yajtami'a biqatilihi, maka tidak akan terhapus. Jadi kita pernah bunuh orang nih, sebaik-baik dan sebersih-bersihnya taubat kita, tetap yang berkaitan akan menuntut kita nanti di hari kiamat. Kalau kita meminta maaf sama Allah, sangat mungkin diampuni sama Allah. Kalau kita betul-betul baik, taubatan nasuha. Kalau kita berkaitan dengan keluarga yang telah ditinggalkan oleh yang kita bunuh, ketika dia saya minta diat 100 unta misalkan, kita kasih, berarti bebas. Tapi tetap bagi orang yang dibunuhnya, dia nanti akan berhadapan dengan kita di mana? Di hari yang mana tidak ada tidak ada syafaat. Tidak ada jual beli di sana, nggak bisa. Yaudah nih harta saya, nggak bisa. Nanti akan diputuskan di di pengadilan yang paling adil, yaitu di pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta yajtami'a biqatili yaumal qiyamati, sampai dia akan dikumpulkan dengan yang membunuhnya di hari kiamat. Wa yati ra'su fi yadihi, dan kemudian dia mendatang membawa kepalanya sendiri. Wa yaqul, dan mengatakan, ya Rabbi, sal hadza fi ma qatalani, tanyakan orang ini kenapa dia membunuh saya. Ini dalam hadis sebutkan, hadis sahih ya, dari hadis Abdullah bin Abbas. Taib. Jadi itu maknanya ya, maknanya 4 poin yang tadi disebutkan, bahwasanya ayat ini adalah bagi orang yang menghalalkan darah muslim, jelas-jelas muslim, dia dihalalkan darahnya, dibunuh, maka bisa masuk ke dalam ayat yang ini. Atau bisa jadi yang kedua adalah muqthun di sini, khulud di sini adalah muqthut tawil, tinggal yang lama dalam neraka, khalidan di sini. Yang ketiga adalah bahwasanya orang yang pernah membunuh, menumpahkan darah, maka dia sangat sulit untuk susah untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? La yazalu rajulu fi fushatin min dini. Senantiasa seseorang itu masih dalam keluasan dari agamanya selama dia tidak pernah menumpahkan darah yang haram. Yang keempat, bahwasanya ayat yang surat An-Nisa ini adalah sebagai bentuk ancaman keras dari Allah bagi dosa pembunuh, ya, bagi dosa pembunuh. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi jumhur mengatakan bahwasanya ada taubat ya bagi dosa yang membunuh dengan sengaja. Karena hanya dosa kesyirikan yang ketika dia mati melakukan dosa itu, hanya kesyirikan, dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan neraka yang khalidan fiha abadan. Dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Itu saja bisa sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta